Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita hidayah dan inayahnya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur sehingga kita masih bisa hidup, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan mencurahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis, haddatsana Abu Khafsin Umar bin Ali, haddatsana Khalid bin Harith, haddatsana Sub'atan an Ya'la bin Ata'i an abihi an Abdullah bin Umar wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridal rabbi fi ridal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Rawi Tirmidzi. Dari Abu Hafsin Umar bin Ali menceritakan kepada kami, Khalid bin Al-Harith menceritakan kepada kami, Subah menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Atha, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhonya Allah tergantung terhadap ridhonya orang tua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridallah fi ridal walidaini, sukhtullah fi sukhtil walidaini. Artinya apa? Ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya orang tua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua adalah guru pertama kita. Ketika kita hidup, lahir ke atas dunia, guru pertama kita adalah orang tua kita. Ayahlah yang mengajarkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, kalimat pertama yang didengarkan oleh anak-anak kita ketika dia lahir ke dunia adalah kalimat tauhid. Apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita di alam ruh, ketika Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, Allah tanya, ketika kita sudah sempurna di dalam rahim itu, alastu bi rabbikum? Apakah saya ini adalah Tuhan kamu, kata Allah kepada setiap kita yang berada di dalam kandungan. Apa kata kita? Qalu bala. Sahidnya, ya Allah, tentu Engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah menciptakan manusia seluruhnya. Qalu bala, Engkau lah ya Allah. Maka ketika lahir, langsung diperdengarkan dengan kalimat tauhid, diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperkenalkan kepada anak kita adalah kalimat tauhid. Maka tidak dibolehkan sebelum anak kita mendengarkan, sebelum anak kita diazankan, jangan perdengarkan musik-musik dulu. Hentikan dulu suara-suara yang lain. Apa yang didengarkannya adalah kalimat tauhid. Seperti yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunaya, wahai anakku. Apa katanya? La tusyrik billah. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Wahai anakku.
Andai bapakmu ini sudah tidak ada lagi, sekarang bapak masih ada bersama kalian, mungkin kalian masih rajin solat berjamaah, masih mau sujud, masih mau ruku, sujud, iktidal. Tapi yang saya khawatirkan, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah nak ketika ayah sudah tiada lagi? Apakah kalian akan menyembah atasan kalian? Apa kalian akan menyembah selain Allah? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah nak setelah ayah tiada lagi? Maka kalimat tauhid, akidah yang harus kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Makanya di sini kita ajarkan dari usia dini, kita ajarkan tauhid, kita kenalkan Allah, kita ajarkan akhlak agar anak-anak kita ketika dia di masa perkembangannya agar tahu dia adab dan sopan santun, akhlak seperti yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, diajarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ridha Allah, ridha walidain, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Orang tua sudah lama, orang tua sudah susah payah mengandung kita, 9 bulan 10 hari kita berada di dalam kandungannya. Setelah itu kita lahir, disusukan sampai 2 tahun, dibesarkan, dirawat. Kadang anak-anak banyak yang lupa terhadap orang tuanya, lupa akan jasa-jasa orang tua yang sudah bersusah payah mengurus anak-anaknya. Kadang 5 orang anak, 5 anak kita, itu yang kita urus dari bayi sampai besar. Kadang banyak anak-anak yang melawan, yang tidak patuh dan taat kepada orang tuanya. Ini yang kita sesalkan. Dia tidak mengetahui bagaimana proses untuk menjaga dia, bagaimana proses melahirkan dia, wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan ketika mengandung kita, melahirkan kita, kemudian membesarkan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa daripada jasa-jasa orang tua yang selama ini membesarkan kita. Patuhi mereka, berbaktilah kepada orang tua, karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kalau orang tua marah kepada kita, hakikatnya Allah juga marah, murka dengan kita. Selama orang tua kita menyuruh kita kebaikan, ati'ullah wa ati'ir rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin. Pemimpin mana? Orang tua. Kepemimpinan yang paling terkecil adalah orang tua memimpin keluarganya. Taati ayah kita, taati bunda ibu kita, taat kepada mereka. Maka jika terlanjur kita membuat sakit hati mereka sehingga keluar air matanya, sungguh api neraka, sungguh pintu neraka akan terbuka kepada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sehingga anak yang durhaka kepada orang tuanya, saudaraku yang dirahmati Allah, itu termasuk dosa besar. Dosa yang sangat besar, dosa durhaka kepada orang tua. Ya, waalaikumsalam. Ibran. Jangan sampai kita lupa jasa-jasa orang tua kita. Berhari-hari, berminggu, berbulan, bertahun-tahun dia asuh kita. Setelah kita besar disekolahkannya, kemudian dimasukkannya SD, SMP, SMA, pesantren, kemudian dikuliahkannya. Tapi setelah kita sukses, terkadang jarang menjenguk mereka. Apalagi kita sudah menikah, terkadang lupa dengan anak-anak kita, lupa dengan orang tua kita. Nauzubillah. Kita lebih fokus kepada anak istri kita, padahal kita masih mempunyai orang tua yang harus kita jaga, kita rawat, bukan kita titip ke sana ke panti jompo. Ini kadang-kadang anak-anak sudah sukses, mama saya tidak bisa mengurus ibu, saya sibuk, saya di kantor, saya ini ngurus itu. Jadi agar tidak mengganggu pekerjaan saya ibu, katanya, saya titip saja di panti jompo. Nanti sekali seminggu, sekali 2 bulan, sekali 3 bulan saya jenguk, katanya. Durhaka anak-anak yang seperti ini. Orang tua tidak menginginkan hartamu, saudaraku. Orang tua tidak menginginkan duitmu. Dia hanya ingin melihat anak cucunya bersama dia di akhir hayat hidupnya.
Jangan kita titip, ini banyak kasus-kasus kita tengok. Di sisa-sisa umur orang tua kita sudah 60, 70 dititipkan ke panti jompo. Berantem adik-beradik dikarenakan mengurus orang tua kita. Sangat jarang sekali kita lihat berantem adik-beradik gara-gara memperebutkan hak asuh orang tua. Yang paling banyak adalah berantem gara-gara tidak mau mengasuh. Datang yang satu saya sibuk, datang yang satu saya bekerja, datang yang satu saya miskin, datang yang satu bla 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 bla. Tidak ada yang mau mengurus orang tua. Akhirnya dititiplah ke panti jompo. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Kita dilahirkan ibu kita 5, 6 adik beradik, 6 anak beradik, tidak pernah dititipkan kita ke panti asuhan. Ada 6 orang anak kita, ada 7 lagi, kadang 8 anaknya. Tak pernah satu pun yang dititipkan ke panti asuhan. Kenapa kita di akhir-akhir daripada umur orang tua kita, di masa tua mereka, bukan kita bahagiakan mereka, maka kita jauhkan mereka dari kehidupan kita agar tidak mengganggu. Agar tidak mengganggu pekerjaan kita. Tidak sadarkah kita bahwa kita sampai di saat seperti ini adalah jasa-jasa daripada orang tua kita. Kenapa malah mereka kita jauhkan? Auzubillah. Ingat, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Kalau Allah murka, kalau orang tua murka kepada kita, maka sesungguhnya Allah juga telah murka kepada kita. Hati-hati saudara yang punya orang tua, berbakti kepada mereka. Kalau mereka sudah tidak ada lagi, baru terasa. Kayak lagu Bang Haji Roma Irama. Kalau sudah tiada, baru terasa. Nah, itu dia kata. Ada orang tua jangan disia-siakan, bahagiakan mereka. Tidak penting sebanyak apapun duitmu. Jangan tunggu kaya baru mau bahagiakan orang tua. Tidak perlu. Ada duit 50 ribu, belanjakan apa yang diinginkan. Mau buah, beli buah. Mau makanan, belikan dia makanan. Mau baju baru, belikan dia baju baru. Mau mukena baru, belikan dia mukena baru. Jangan tunggu orang tua udah mati baru nyesal dia. Ya Allah, ada orang tua saya masih hidup. Saya akan bahagiakan mereka. Kamu selama ini kemana saudaraku? Tidur. Tak perlu kita harus kaya baru bisa membahagiakan orang tua. Fisarra'i wad-dharra. Berinfak, bersedekah, berbagilah kita kepada orang tua. Fisarra'i wad-dharra. Dalam keadaan sempit atau lapang, bahagiakan mereka. Ini kadang banyaklah saya makan aja sulit. Kalau kita sudah mendikte rezeki kita sulit, dikabulkan Allah, sulit jadinya. Tapi kalau kita tidak berhitung kepada orang tua kita, kadang duit tinggal sisa 100 ribu, sisa 50 ribu. Dia ingat orang tua, tetap dia. Walaupun besok insya Allah selalu ada rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibagi orang tuanya. Berbuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menyesal nanti saudara, kalau sudah orang tua berpulang kepada kita. Duitmu yang banyak, hartamu yang banyak, untuk siapa lagi? Untuk anak-anak. Padahal kita dalam cita-cita kita dulunya, ya Allah kalau saya sukses, saya akan bahagiakan orang tua saya. Saya akan bahagiakan mereka. Saya berikan mereka umroh haji. Alhamdulillah. Tapi mereka sudah lama meninggalkan kita saudara. Kalteng hadir. Masya Allah Kalimantan Tengah ya. Salam dari Riau Pekanbaru ya. Semoga berkah semua. Terima kasih Harun Al-Mugli. Adinda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu berbaktilah kepada mereka. Makanya kita kadang-kadang iri kepada saudara-saudara kita yang di luar sana. Walaupun dia tidak Islam. Ketika orang tuanya sudah tua dibawa ke mall. Seperti saudara kita orang-orang Cina. Orang tuanya kalau sudah tua, mereka semakin berbakti. Kenapa? Apa yang diinginkan orang tuanya dibawa kemana-mana. Karena menurut pandangan mereka, orang tua kalau dibahagiakan hoki. Akan bertambah rizki mereka. Semakin kaya mereka. Karena mereka bahagiakan orang tua mereka. Lah kita orang Islam ini kadang-kadang berebut. Saling bermusuh-musuhan kan untuk mengurus orang tua saja. Tidak mau. Datang yang besar, saya sibuk bang. Datang yang kecil, saya sibuk kak. Tidak bisa. Anak saya 3 di situ kecil-kecil. Gimana mengurus ibu? Datang yang satu, saya sibuk.
Saya kerja keluar kota, kadang jarang di rumah, tidak bisa saya untuk mengurus bapak atau mengurus ibu. Jadi gimana? Ya masukkan panti jompo katanya. Nauzubillah. Sumpah nauzubillah. Jangan ada terniat dalam hatimu memasukkan orang tuamu, saudara, ke dalam panti jompo. Sungguh durhakanya kita kepada Allah. 5 adik beradik kita diurus orang tua dari kecil sampai besar, tak pernah satu pun dititip ke panti jompo. Tidak pernah dititip ke panti asuhan. Orang tua kita dengan susah payahnya, ketika kita menangis di malam hari, bukan dia marah kepada kita, senang dia melihat tangisan kita. Karena dia tengok anaknya tumbuh besar dari kecil sampai besar. Dia indah melihat kita. Tak pernah marah dengan anak-anaknya. Sampai tumbuh kembang kita menjadi orang sukses. Doanya tidak pernah luput daripada kita. Kenapa di sisa-sisa akhir hidup mereka malah kita mau titipkan ke panti jompo? Durhaka. Suhtullah fi suhtul walidain. Murkanya Allah tergantung terhadap murkanya orang tua. Jangan pancing daripada murkanya orang tua. Kalau sempat air matanya menetes gara-gara perbuatan kita, daripada kedurhakaan kita kepada orang tua, hati-hati, pintu surga akan tertutup kepada kita, saudara. Pintu rezeki kita pun akan semakin tertutup dari Allah. Akan banyak masalah-masalah yang akan timbul kita hadapi kalau kita durhaka kepada orang tua. Yang dulunya rezeki banyak, yang dulunya rezeki melimpah, durhaka kepada orang tua, tertutup rezeki. Banyak penyakit datang. Mulailah datang asam urat, mulailah datang rematik. Yang sakitlah anakmu, berobat kemana-mana, habis semua harta kita itu. Tidak ada keberkahan. Kita tidak penting harta yang banyak, kita yang penting adalah harta yang barokah, yang berkah, saudaraku, bukan yang banyak. Saudaraku yang dirahmati Allah, betapa banyak anak-anak sekarang merindukan orang tuanya. Setiap lebaran dia tengok orang tua, ayah dan ibu sudah tiada lagi. Ingin rasanya dia memeluk orang tuanya. Ingin sekali rasanya dia mencium tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh itu. Karena sudah lama mereka tidak berjumpa dengan ayah dan bundanya. Kita yang diberikan Allah kesempatan masih bisa melihat ibu kita, masih bisa melihat ayah kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahagiakan mereka semampu kita. Tidak perlu dipaksa, sedaya mampu kita bahagiakan orang tua kita. Masya Allah, lihat saya fotografi. Terima kasih saudaraku yang dirahmati Allah. Makanya berbakti kepada orang tua tidak perlu dengan duit yang banyak. Apa yang bisa kita bagi kepada orang tua? Tak bisa berbagi dengan duit. Bahagiakan mereka dengan senyuman kita. Datangi mereka sekali seminggu. Kalau misalkan orang tua kita diasuh atau bersama adik kita atau bersama abang kita, datang kita ke sana. Datang kita ke sana. Kita jenguk orang tua kita, kita bawa buah-buahan, kita bawa makanan sedaya mampu kita. Jangan mereka sudah tidak ada, baru nanti penyesalan itu selalu datang terakhir. Selalu datang belakangan, saudaraku. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, ini hadis kedua ya, radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ayul amali abdalu? Ya Rasulullah, apa amalan yang paling abdal, kata para sahabat kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? As-salatu ala miqatiha, salat di awal waktunya. Kemudian thumma ayul qal, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Summa birrul walidain. Apa kata Nabi? Yang paling abdul amalan adalah salat pada awal waktunya. Kemudian apa lagi ya Rasul? Amal yang paling baik, yang paling abdul, yang paling sempurna adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau ingin keran rezeki kita terbuka, jangan berhitung kepada orang tua. Kalau ingin kita jauh daripada segala macam mara bahaya, daripada segala macam cobaan-cobaan yang berat, dari penyakit, bersedekahlah kita, berinfak, berbagilah kita, terutama kepada orang tua kita. Kita berikan kesenangan kepada orang tua kita, berbuat baik kepada birrul walidain. Artinya kebaikan yang diberikan orang tua kepada kita harus lebih besar kebaikan yang kita berikan kepada orang tua.
Itu sebenarnya birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik maksudnya kebaikan orang tua yang diberikannya kepada kita seharusnya lebih besar kita balasan kita terhadap orang tua yang selama ini baik kepada kita. Itu artinya birrul walidain. Harus lebih besar lagi kebaikan balasan yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Karena selama ini doa-doa mereka tidak pernah tertinggal ketika mereka sujud. Didoakannya kita ketika orang tua kita sujud. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi anak saya yang jauh di rantau sana. Ya Allah mudahkan urusan anak saya. Ya Allah kabulkan cita-cita anak saya. Ya Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Doa orang tua tidak pernah lepas. Terkadang kita anak ini yang lupa mendoakan orang tuanya. Kadang-kadang dia lupa masih ada orang tuanya. Banyak juga itu. Jadi kita tanya saudara kita, pernah doakan orang tua? Kalau ingat Ustaz. Apalagi kalau anak yang tak pernah sholat, gimana mau doakan orang tua? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain. Berbuat baiklah, berbaktilah kita kepada orang tua kita karena apa yang kita tanam akan kita tuai nantinya. Kalau kita ajarkan kebaikan, kita berikan kebaikan kepada orang tua kita, anak kita akan melihat. Subhanallah, betapa berbaktinya ayah saya kepada ayahnya. Ditengok anak kita. Dan saya juga akan berbakti kepada ayah saya. Sebagaimana ayah saya berbakti kepada ayahnya, saya juga akan lebih hebat lagi bakti saya, birrul walidain saya kepada orang tua saya. Dia tengok betapa kita sayang kepada mak kita, sayang kepada bunda kita, sayang kepada ayah kita, disaksikan oleh anak-anak kita. Bagaimana perlakuan kita kepada anak, mereka akan mencontoh. Tapi sebaliknya, kalau mereka lihat kita, saudaraku, tak acuh kepada orang tua kita, tak pernah menjenguk nenek, nenek-nenek tak pernah dijenguk, kakeknya tak pernah dijenguk, dia saksikan. Awas. Tak pernah kita berbagi kepada orang tua kita. Anak melihat, menyaksikan. Hati-hati saudara. Ini akan bisa jadi, akan terjadi kepada kita ketika kita sudah berumur 60, 70. Anak tiga menyaksikan. Bapak saya dulu pun, kakek saya tak pernah dijenguknya. Tak pernah dikasihnya makan. Tak pernah dikasihnya duit. Saya pun malas ngasih duit sama dia pun. Dia mencontoh kelakuan buruk kita. Karena orang tua adalah guru pertama daripada anak-anak kita. Berikan contoh yang baik kepada anak kita agar mereka berbakti kepada orang tuanya, agar mereka berbakti kepada kita. Contohkan ketika kita masih punya orang tua, berbakti kepada mereka. Andai orang tua sudah tidak ada lagi, cari siapa kawan orang tua kita yang paling dekat semasa hidupnya, maka teruskan silaturahmi dengan dia. Berbuat baik kepada kawan nenek kita, kawan kakek kita. Siapa dulu kawan kakek kita ketika dia masih hidup? Masih hidup dia, datangi, berikan makanan, berikan minuman. Itu menyambung silaturahmi. Insya Allah sampai pahalanya kepada kakek kita, kepada nenek kita, kepada orang tua kita, kawan ayah kita. Siapa kawannya dulu waktu di dunia? Balas. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah. Idza matal insan, apabila meninggal anak cucu Adam, putus segala amalnya. Kecuali 3, sedekatin jariyah, sedekah jariah. Bagaimana caranya berbakti? Saya sangat mau berbakti kepada orang tua, tapi mereka sudah meninggal dunia. Ayah saya sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Ibu saya meninggal 5 tahun yang lalu. Saya ingin berdoa, saya ingin bersedekah atas nama mereka. Bersedekah. Ketika ada masjid pembangunan, niatkan atas nama orang tua kita, atas nama ibunda kita, ayah kita. Sumbangkan 2 semen, 3 semen, 4 semen, atau kalau bisa satu grup, satu eltor bisa juga. Atau kita kirim pasir 2 truk. Niatkan pahalanya untuk ayah kita yang sudah mendahului kita. Berikan untuk anak-anak, untuk ibu kita, ayah kita, kakek kita. Niatkan semua, maka insya Allah pahalanya akan sampai kepada mereka. Itu juga termasuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, doakan mereka, bersedekahlah atas nama mereka. Insya Allah mengalir pahalanya. Karena mereka tidak bisa sholat lagi, sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa puasa. Apa yang mereka dapatkan? Ya daripada sedekah jariah.
apabila anak-anaknya bersedekah, apabila anaknya berbagi kepada anak yatim, orang-orang miskin, maka mengalir pahalanya kepada orang tua kita. Betapa sedangnya orang tua ketika dikubur mendapat kiriman daripada anak-anaknya yang di dunia. Tapi kalau sebaliknya, saudaraku yang dirahmati Allah, dia meninggalkan anak, meninggalkan waris, meninggalkan harta yang banyak di atas dunia, tapi satupun anaknya tidak ada yang salat, satupun anaknya tidak ada yang mau mendoakan dia, maka saudaraku yang dirahmati Allah, betapa tersiksanya orang tua di dalam kubur. Ditambah lagi orang tua ketika di atas dunia, gara-gara mengurusi anak, gara-gara menyekolahkan anak, tinggal sholatnya, tinggal puasanya, tinggal kewajibannya kepada Allah, belum betul-betul dia sholat kepada Allah, sudah kembali kepada Allah. Tidak ada zakat, jarang berbagi, jarang berinfak. Padahal harta banyak, padahal tanah luas, tidak ada yang diwakafkan. Menangis orang tua di dalam kubur. Ya Allah, kalau saya tahu bagaimana siksanya di dalam kubur, maka akan saya sedekahkan semua harta saya. Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa. Ya Allah, andai saya bisa dihidupkan, laula akhartani ila ajalin qarib, sebentar saja katanya, fa'asaddaqa, saya mau bersedekah. Minta dia sama Allah, ya Allah, kalau saya bisa dibangkitkan sebentar saja, saya punya tanah banyak, saya punya kaplingan banyak, fa'asaddaqo, saya mau sedekahkan itu katanya. Karena waktu di dunia dia harta dipendam-pendam, tak mau diinfakkan, tak mau diwakafkan. Akhirnya udah masuk kubur, tak ada amal yang mau dibawa. Di dunia tinggal semua anak-anak berebutan harta waris kita. Iya kalau mereka wakafkan atas nama kita. Iya kalau mereka infakkan berbagi kepada anaknya, mengalir pahalanya kepada kita. Kalau tidak, saudaraku yang dirahmati Allah, capek kita mencari dunia, tinggal semua. Maka tolonglah agama Allah. Ketika kita mempunyai harta, ajari anak-anak bersedekah, ajari anak-anak berinfak, ajari anak-anak birrul walidain, agar mereka tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Jangan kalau kita sudah meninggal, mereka lupa dengan kita. Jangankan mendoakan kita, ziarah ke kuburan kita tidak pernah mereka. Kadang-kadang anak-anak ziarah sekali setahun. Balik lebaran baru nengok orang tuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi orang yang mublis, orang yang rugi besok di dalam kubur. Kalau kita punya kelebihan harta, catat, ini wakaf untuk kuburan orang Islam. Ini wakaf untuk pembangunan masjid. Ini tanah ini wakaf untuk pembangunan madrasah. Itu yang akan kita dapatkan pahalanya ketika kita masuk dalam kubur. Kalau tidak, habislah. Harta dibagi-bagi anak-anak, entah kemana dibelanjakan, entah kemana dihabiskan. Kita yang orang tua yang selama ini bersusah payah mencari harta dunia untuk kesuksesan anak kita. Tapi apa yang kita terima, saudaraku? Apa yang mau kita terima nanti di akhir, di dalam kubur? Di dalam kubur itu lebih lama kita daripada di dunia. Jangan pikir di dunia ini lebih lama daripada di kubur. Tidak, saudaraku. Di kubur entah berapa ratus tahun lagi kita di sana, menunggu datangnya hari kiamat. Sedangkan di dunia kata Nabi, umurku dan umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Siapa yang lewat daripada itu, maka itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih lama di dalam kubur itu, saudara. Kalau kita orang baik, kuburan itu adalah raudhatan min riyadil jannah. Kalau kuburan seseorang itu beriman kepada Allah, orang yang rajin salat, rajin beribadah, rajin puasa, rajin berinfak, haji dan umrah, kuburannya itu nanti kata Allah raudhatan min riyadil jannah, taman daripada taman-tamannya Allah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang beriman, kenapa dia disegerakan untuk disolatkan, untuk dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan? Kenapa orang Islam itu tidak ada yang lama-lama? Meninggal dia pagi jam 7, insya Allah jam 11, jam 10,
langsung kita mandikan, langsung kita kapani, langsung sholatkan, langsung kuburkan. Kenapa? Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan. Kenapa hal demikian? Kata Nabi, kalau orang ini beriman kepada Allah, kalau orang ini betul-betul beriman kepada Allah, amalnya baik di hadapan Allah, biar dia segera mendapatkan balasan daripada keimanannya kepada Allah. Agar dia di kubur itu mendapatkan nikmat taman-taman surganya Allah. Jadi orang-orang beriman itu tidak sabar dia, ya Allah, lama kali saya dikuburkan ini. Saya tidak sabar lagi untuk masuk kubur, karena dia tahu kuburan itu adalah raudhatam min riyadil jannah. Taman daripada taman surganya Allah. Makanya orang beriman itu kalau dia meninggal, man ahabba lika Allah, siapa yang senang berjumpa dengan Allah, artinya ketika dia mau meninggal berjumpa dengan Allah, dia senang hatinya. Tak pernah risau. Orang beriman itu kalau mau meninggal senyum dia. Senang dia berjumpa, bahkan tidak sabar lagi berjumpa dengan Allah. Man ahabba lika Allah, siapa yang senang berjumpa dengan Allah, ahabballah liqa'ahu. Allah lebih cinta lagi berjumpa dengan dia. Dia meninggal dunia kepada Allah, senang dia menghadap Allah. Wa man kariha liqa Allah, dan siapa yang enggan berjumpa dengan Allah, takut dia mati. Kenapa? Dia takut kalau selama di atas dunia amalnya sedikit. Dia tahu, solatnya dia tahu bolong-bolong, puasanya pun tahu dia Ramadan sering nol, puasanya zakatnya pun tahu dia, infaknya dia tahu, jarang dia berinfak, jarang dia beramal. Makanya dia karihallah liqa'ahu, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Maka orang-orang beriman itu tidak sabar ketika dia mau masukkan dalam kubur, karena dia tahu balasannya. Manusia yang dimasukkan ke dalam kubur, saudaraku, maka amal-amalan kebaikan yang dia perbuat di atas dunia akan menjelma seperti wajah kita yang dia berwarna putih bersih. Amalan kita berubah yang akan menemani kita besok di dalam kubur. Man anta, siapa anda? Ana amaluka fid dunya. Sayalah amalmu selama di atas dunia. Sayalah solatmu, sayalah puasamu, sayalah zakatmu, sayalah wakafmu, sayalah haji dan umrahmu. Maka saya akan mengawani kamu sampai hari kiamat. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan bersedih. Innallaha, sesungguhnya Allah berikan kenikmatan. Innallaha ma'ana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang-orang beriman mau dipanggil Allah, dirayu Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Hai orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah, irji'i, kata Allah, ayo balik, pulang, kembali kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, balik sama Tuhanmu, kata Allah. Ayo balik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan jalan yang diridhoi. Fadakhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kau ke golongan hamba-hambaku yang saleh. Fadakhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku dari mana saja pintu yang kamu suka. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang mendapatkan daripada undangan Allah, daripada panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semoga kita termasuk orang yang diundang Allah dengan orang-orang yang punya nafsu mutmainnah. Nanti setelah kita di dalam surga, apa kata Allah? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka mendapatkan salam dari Tuhan mereka. Orang-orang beriman mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka mendapat ucapan salam dari Tuhan yang Maha Pengasih. Masya Allah. Semoga kita, saudaraku yang bergabung di room ini, dimudahkan Allah rezekinya, dijauhkan Allah segala permasalahannya. Anda kita meninggal dunia di husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Andai rezeki kita di langit, Allah turunkan. Andai berada di perut bumi, Allah keluarkan. Andai yang jauh, Allah dekatkan. Andai yang haram, Allah ganti dengan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita terlena di atas dunia. Ajarkan anak-anak kita agar mereka selalu berbuat baik, beramal di atas dunia. Ajarkan mereka menjadi anak-anak yang soleh, karena orang tualah yang menjadikan anak. Mau dia menjadi majusi, menjadi majusi, Nasrani atau Islam, orang tua kuncinya. Kalau orang tuanya mendidik dia dengan baik, insya Allah maka anak ini akan menjadi anak-anak yang soleh. Masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren, masukkan mereka ke tempat-tempat yang hafiz Quran, maka mereka akan memberikan mahkota kepada kita nantinya. Anak di dalam Quran itu ada tipe-tipenya. Ada anak yang gara-gara anak orang tua dimasukkan ke dalam neraka. Ada juga gara-gara anak orang tuanya dimasukkan Allah ke dalam sorga. Semoga kita semua diberikan Allah kesehatan, dijadikan Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi penolong kita besok di dalam surganya, di dalam padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Bunga itu yang indah apanya, Ustaz? Imamalatul takhailah. Amin amin ya Allahumma amin. Masya Allah. Jangan lupa ikuti hostnya ya, Bang Regar. Salam kenal semuanya. Dari mana saja nih saudaraku yang dirahmati Allah. Salam dari Riau Pekanbaru ya. Jangan lupa ikuti hostnya. Semoga silaturahmi kita jangan sampai di sini saja. Ketika nanti Bang Regar live, insya Allah kita masih berjumpa lagi ya. Ikuti, bunyikan tanda lonceng ya. Stars, Masya Allah dari Bandung. Kumaha Damang, Stars. Kumaha Damang. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz dari Jatim. Masya Allah Bunda ini. Semoga Bunda ini sehat selalu Bunda ya. Panjang umur, rezekinya lancar, jauh dari segala macam kesulitan. Amin. Bali Pak Ustaz. Masya Allah Nur Aja. Jauh kali Bali ya. Masya Allah sehat selalu. Semoga istiqamah. Jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Dari Sulbar. Jauh ya. Masya Allah. Riau Ustaz. Masya Allah dari Riau, Masya Allah. Salam dari Riau ya. Kita doakan saudara kita yang di Rempang, semoga berikan Allah kekuatan ya. Saudara-saudara kita Melayu yang di sana, berikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesabaran, diberikan solusi terbaik kepada mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam dari Bekasi, Mojokerto. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Jangan lupa ikuti hostnya ya. Ditekan, di follow Ustaz Bang Regarnya ya. Salam dari Pekanbaru semua. Sehat-sehat, panjang umur, murah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena orang-orang Islam itu adalah ikhwah, bersaudara. Ketika satu orang Islam disakiti, maka seluruh Islam terasa tersakiti. Ketika saudara-saudara kita terzalimi, maka kita ikut terasa terzalimi saudaraku. Masya Allah. Terima kasih Ibu Nur Aza ya, Bunda Star. Masya Allah. Masya Allah. Saya sudah lama tidak live ya. Baru ini lagi live. Kurnia. Terima kasih Bunda. Bagus ceramah. Alhamdulillah. Semua dari Allah. Kita hanya manusia yang belajar. Yang masih belajar Bunda ya. Masya Allah. Ini ceramahnya di tempat saya di musola ya. Ini di masjid. Saya imam di sini Bunda ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam kenal saya dari Tangerang. Masya Allah. Salam kenal juga Bun ya. Dari Pekanbaru Riau. Jangan lupa ikuti Bun hostnya Bang Regar. Di follow. Biar kita silaturahmi kita selalu terjalin ya Bun ya. Ahmad Khair bergabung. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Karsini TPA. Oh, Karsini TPA. Masya Allah. Ini kami di Riau ini beginilah Bunda ya.
Pekanbaru Riau panas. Insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jalin silaturahmi. Silah artinya hubungan, rahim hubungan lahir. Maksudnya sebenarnya kalau silaturahmi itu adalah antara saudara dengan saudara yang ada hubungan kekeluargaan. Kalau yang tidak ada hubungan darah namanya silul arham, hubungan persaudaraan ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rumah cerdas, masya Allah. Jangan lupa diikuti hostnya, saudaraku yang dirahmati Allah. Ikut terus Bang Regar. Bang Regar sebenarnya aslinya dari Sumatera Utara, dari yang kalau yang tahu ya, dari Padang Sidimpuan. Tapi kita merantau hijrah ke Pekanbaru. Bisa tanya Ustadz, insya Allah Bunda. Kalau bisa saya jawab nanti saya jawab. Kalau tidak saya tanya guru saya. Karena guru saya masih banyak juga ya. Lebih bagus-bagus guru saya. Silakan Bunda. Dari Samarinda, Kaltim hadir Pak Ustaz. Masya Allah jauh di Samarinda ya Allah. Sehat-sehat selalu ya. Bunda Rusma 42. Jangan lupa Bunda diikuti hostnya Bang Regar. Yang mau bertanya silakan Bunda semua, ayahanda semua silakan bertanya. Kalau bisa saya jawab nanti saya jawab. Kalau tidak kita pending nanti ya. Kita tanya guru-guru kita. Samarinda, masya Allah. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah, selama kita masih mempunyai orang tua, masih sehat, masih ada di dalam rumah kita, jaga mereka, rawat. Walaupun dia sering mengomel-ngomel, sabar aja. Kata Ustaz Somad, orang tua itu seperti apa kata Ustaz Somad? Seperti Quran yang sudah lapuk, mau dibuang sayang, tidak dibuang pun tidak bisa digunakan. Kata artinya apa? Sabar aja lah kita. Apa yang kalau orang tua kita marah-marah dia sabar aja. Ya biasalah orang tua yang sering ngomel gitu kan, jangan kita lawan. Bahkan itulah ujian kepada kita mengurus orang tua yang sudah renta ya. Jangan malah kita, ini bu ini, udah saya rawat ini. Orang tua lebih lama lagi merawat kita. Kita berapa lama lah merawat orang tua? Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah keluarkan kata-kata kasar kepada orang tua kita yang sudah sepuh, karena mereka sedikit pun kata-kata kita dia mudah sensitif. Kalau orang tua ini sensitif orangnya, mudah dia mengena kepada hatinya. Anak saya ini rupanya tidak ikhlas merawat saya. Anak saya ini rupanya beginilah kelakuannya kepada saya katanya. Ya, apapun omelan orang tua kita, sabar aja ya. Sabar, doakan mereka sehat selalu, panjang umur. Jangan lupa terus berbakti kepada mereka. Walaupun mereka sudah tidak ada, tetap berbakti kepada orang tua. Ya, Star pamit dulu, oke. Terima kasih ya, Star. Jangan lupa ikuti hostnya Bang Regar. Di Tangerang banyaknya, masya Allah. Silakan yang mau bertanya Bunda tentang kajian kita tadi. Bagaimana caranya agar istiqomah dalam kebaikan? Agar kita istiqomah dalam kebaikan, yang pertama kita cari lingkungan kita yang sama dengan kita. Artinya orang yang suka rajin mengaji, datang ke pengajian, itu cari istiqomah. Ada pengajian, cari kawan yang satu apa dengan kita, satu channel dengan kita kan. Ada yang mau ikut, ikut sana pengajian, dengarkan, menambah-nambah ilmu kita. Sholat kita agar istiqomah. Kalau kita tengok orang yang rajin beribadah, orang yang rajin baca Quran, orang yang sering berwirid, kita pun akan menambah semangat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu beristiqamah. Karena istiqamah ini anjuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita mati, wa mastaqamu, dan orang-orang yang beristiqamah. Istiqamah, jangan bosan-bosan. Lebih baik kita baca Al-Quran, misalnya satu hari satu lembar, daripada kita baca satu juz satu hari, tapi itu kemudian bacanya sekali bulan yang depan lagi. Tidak boleh. Lebih baik kita walaupun satu lembar habis subuh, istiqomah kita baca. Besok lagi nanti zuhur kita baca satu lembar. Nanti asar baca satu. Istiqomah dalam beramal kita. Tidak sanggup kita satu halaman, buat setengah halaman. Istiqomah. Bersedekah gitu juga. Mulai bersedekah dari yang terkecil. Kalau kita hanya masih berani berimpak 5.000 dulu.
Tapi kalau dalam beribadah ini istiqomahnya maunya naik. Nah, Ustaz saya dari dulu istiqomah loh Ustaz berinfak. Berapa? 2.000. Sampai tua juga 2.000 juga Ustaz istiqomah. Nah, kalau kebaikan istiqomah itu artinya semakin menambah ke dalam kebaikan. Pertama 2.000. Makin ada, ya Allah, andai rezeki saya diluaskan lagi ya Allah, saya akan tambah rezeki saya 5.000. Oh, makin luas lagi 50.000. Makin naik lagi 100.000. Karena tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya Allah balas kebaikan amal perbuatan kita sesuai dengan niat kita. Semakin baik niat kita kepada Allah untuk berbagi kepada saudara kita, pasti ada terus jalan keluarnya. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan Allah jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia ingin istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah bersedekah, berzakat, berpuasa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu, dan Allah berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak disangka-sangkanya. Bagaimana kita istiqomah terus beribadah walaupun awalnya kita paksakan ya. Walaupun awal-awalnya ibadah itu yang pertama harus kita paksakan dulu. Salat subuh payah bangun, paksakan salat subuh bangun cepat. Lama-lama nanti diawali dengan paksaan, lama-lama nanti menjadi kebutuhan. Menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan kita kepada Allah. Ustaz berat kali baca Quran, paksa dulu Ibu. Paksa 1 halaman. Berat-berat, tiap zuhur, tiap asar, setiap habis sholat, paksakan. Insya Allah nanti menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, menjadi kebutuhan kepada kita. Kalau kita tidak baca Quran, ada yang kurang. Apa yang kurangnya? Rasanya tidak enak hati ini. Rupanya apa? Oh, belum saya baca Quran. Juz 1, halaman 8, halaman 10. Istiqomah, saudara. Assalamualaikum Ustaz, sehat selalu, amin ya Allah. Terima kasih Bunda Geger Ngastino. Ya, terima kasih Bun. Jangan lupa ikuti hostnya Bunda ya. Nanti di fallback kembali ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan Bunda. Pokoknya kalau kita ingin beribadah kepada Allah, tengok puasa. Puasa itu perintah Allah. Mampu kita tidak makan dari fajar sampai terbenam matahari maghrib. Kalau bukan pertolongan Allah, tidak akan mampu loh kita itu. Lihat kalau kita tidak puasa ya, konteksnya tidak puasa, tidak makan kita dari habis subuh sampai mau maghrib, perut ini ada yang sakit mah lah, ada yang penyakitan lah. Kenapa? Karena tidak ada ibadah di situ. Tapi ketika orang beribadah betul-betul karena Allah, kadang-kadang dia tidak makan sahur di bulan Ramadan, tahan dia berpuasa sampai jam 6. Kenapa bisa seperti itu? Pertolongan Allah. Kenapa ditolong Allah? Karena ini ibadah karena Allah. Siapa yang beribadah karena Allah, ditolong Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita tidak puasa, jam 7 udah rak perut ini, minta makanan, mana lontong, mana sate, mana pecel lele. Padahal masih jam 7. Kedai-kedai belum buka. Kenapa tidak berpuasa? Tapi ketika di bulan puasa, saudaraku, bahkan lebih kuat lagi perasaan kita ketika berpuasa. Tidak ada rasa lapar. Kenapa bisa begitu? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperbuat itu. Allah menolong kita. Tidak dibuatnya kita kesakitan ketika berpuasa, tapi tahan, sehat kita. Bahkan kita tengok orang tidak berpuasa di bulan Ramadan, lebih lemas dia daripada orang berpuasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan bertanya Bunda. Jangan lupa ikuti ya hostnya ya, Bang Regar. Mbah Projo sudah bergabung, Bu Siti Nur Hidayah. Ini jamaah kita dari jauh-jauh nih, ada yang dari Surabaya, dari Bandung. Ya. Masya Allah. Silakan bertanya Bunda, ketik aja di kolom komentarnya ya. Mana tahu permasalahan sholat juga, kalau ada yang belum ada yang mau ditanyakan seputar sholat boleh juga Bunda, tanya aja Bunda. Ya, kadang-kadang masih banyak kita lupa atau kadang-kadang terlupa ya kan. Jadi ketika kita sholat ini Bunda,
Walaupun agak lari dari teksnya tadi, karena ini sesi tanya jawab ya. Kalau apanya tadi ceramahnya kita kan tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dalam sholat itu niat, di mana niat itu? Sebenarnya niat itu letaknya di mana? Di hati. Ini ada bertanya bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf bertanya, bagaimana agar rezeki suami saya lancar Ustaz? Masya Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu. Dia akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagaimana rezeki suami kita agar lancar? Jangan cuma suami, rezeki ibunda juga harus lancar. Bagaimana caranya? Ketika kita mendapatkan rezeki, jangan lupa di dalam rezeki kita itu bunda, ada hak anak-anak yatim, ada hak orang-orang miskin, tetangga-tetangga kita. Berbagilah, ikhlas karena Allah. Barang siapa yang sering berbagi, berinfak, bersedekah kepada saudaranya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, insya Allah rezeki kita akan mengalir. Banyak pancurannya dari mana-mana. Datang anak yatim, didoakan, ya Allah, ibunda ini baik sekali, selalu memberikan kepada kami, memperhatikan kami. Padahal kami sudah tidak ada orang tua lagi. Ayah saya sudah meninggal, bunda saya sudah meninggal, tapi bunda yang sebelah rumah kami ini luar biasa sedekahnya kepada kami. Diberikan kami nasi, diberikan kami makanan. Maka dari doa anak-anak yatim ini yang kita bantu, saudaraku yang dirahmati Allah pun melimpah, berbanyak turun rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah? Dalam Quran itu, andai penduduk bumi, lau anna ahlul qura amanu wattaqau, kata Allah, andai seluruh penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama, niscaya akan kami bukakan pintu-pintu rezeki dari langit, kata Allah. Kuncinya bertakwa aja kepada Allah. Takwa bagaimana? Kerjakan perintah Allah. Jangan kita sibuk kerja. Hayya 'alas shalah. Sudah kita dengar hayya 'alas shalah. Apa kita jawab? Kamu sajalah. Tidak kita kerjakan sholat. Bagaimana rezeki itu mau datang, saudaraku? Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Ketika Allah menyuruh kita, tidak mau kita. Gimana Allah mau berikan rezeki kepada kita? Perintahnya saja tidak kita kerjakan. Hayya 'alal falah. Ayo meraih kemenangan, kata Allah. Dirikan salat, dirikan raih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau kita ikuti perintah Allah. Bagaimana rezeki kita mau diberikan Allah? Perintahnya saja tidak kita kerjakan. Sedangkan yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Tidak ada satupun yang melata di atas bumi ini, kata Allah, melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Jadi jangan kita kira karena kerja keras kita itu rezeki itu banyak. Banyak orang dari jam 5 pagi berangkat, pulang lagi jam 5 malam, jam sore 6 ke 6 dia berangkat, yang dia dapat hanya sekedar makan saja. Jadi bukan rezeki yang banyak kita minta, apa? Rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya membuka keran-keran rezeki ini? Salah satunya bersedekah kepada anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang di sekitar kita. Apalagi sholat duha, baca surah Waqiah, banyak baca surah Al-Muluk, baca surah Al-Waqiah habis Isya. Wiridkan, doakan kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan surah Al-Muluk, dengan berkah dan kemuliaan Rasulullah SAW, dengan kemuliaan Al-Quran, lapangkan rizki suami saya, lapangkan rizki saya, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, jauhkan kami dari segala kesulitan ya Allah, insya Allah. Kemudian apa lagi? Jauhkan mulut ini daripada memakan yang haram, karena sebab doa kita tidak akan naik ke langit kalau dalam makanan kita ada yang haram. Ya, tidak boleh. Tak boleh kita memakan yang haram. Jauhkan mulut ini dari memakan yang haram. Yang bukan hak kita, jangan makan. Insya Allah rezeki kita akan diluaskan Allah. Ustaz, ada orang tidak sholat, tidak pernah zakat.
Tidak pernah ini itu tapi rezekinya banyak. Saudaraku, jangan salah. Itu adalah istidraj dari Allah. Itu diberikan Allah orang itu kekayaan tapi tidak pernah sholat. Kaya rezeki dia. Itu istidraj. Allah mengulur-ngulur waktu kepada dia. Nanti suatu saat Allah tarik langsung. Baru. Itu istidraj tuh. Istidraj yang diberikan Allah kepada orang tidak mau sholat. Tiba-tiba nanti sekali tarik buat Allah. Cus. Sakit anaknya berobat, habis 2 miliar, habis 3 miliar. Masalah ini, masalah itu, jual ini, jual. Habis semua. Itu istidraj, hati-hati. Saya sudah banyak melihat seperti itu, saudaraku. Ketika dia berjualan kemana-mana, tidak pernah dia kerjakan sholat. Tak ada dia sholat. Akhirnya memang kaya dia. Dapat ini, dapat itu. Tapi suatu masa diberikan Allah. Tarik Allah rezeki itu. Cus. Kembali ke nol. Jual mobil, jual ini, jual itu. Maka kuncinya adalah takwa kepada Allah. Kuncinya cuma takwa kepada Allah. Yakin kita dengan Allah, insya Allah rezeki kita akan dibukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ragu dengan Allah. Yang ragu dengan Allah itulah. Itu setannya di sini banyak. Masya Allah. Fitri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan lupa ikuti hostnya ya, Bang Regar. Silakan yang mau bertanya lagi, Bun. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Silakan bundaku, bapak, ayahanda semua yang mau bertanya ya. Silakan diketik-ketik di situ ya. Jangan lupa ikuti hostnya, itu yang paling penting ya. Di tap-tap layar diikuti hostnya. Semoga berkah hidup kita dunia dan di akhirat. Dan saya doakan ketika kita meninggal dunia, saudaraku, husnul khotimah. Gimana caranya biar husnul khotimah? Ketika kita sholat, di akhir kita berdoa, Allahumma khtim umurana wa ajalana ya Allah bihusnil khatimah. Ya, doakan kepada Allah. Ya Allah, anda engkau akhiri hidup kami ya Allah. Allahumma khtim lana umurana bihusnil khatimah. Akhirah hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah. Biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Ini perintah Quran Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, kata Allah. Janganlah kamu mati, kata Allah. Illa wa antum muslimun, kecuali matinya dalam Islam. Jangan mati ketika lagi ada orang mengkonsumsi mabuk-mabukan. Mati dalam keadaan menipu orang, mati dalam keadaan apa? Auzubillah. Hati-hati mati daripada su'ul khotimah. Kita berdoa kepada Allah agar kita dimatikan dengan husnul khotimah. Mati dengan tenang, mendapat undangan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Masya Allah. Bang Ekra Dijaya, apakah harus nikah lagi suami istri yang pisah ranjang lebih dari 1 tahun, akhirnya balikan lagi? Kalau udah sempat pisah 1 ranjang, tapi bukan tolak 3 ya saudaraku. Kalau kita ceraikan istri kita tolak 1, kemudian tidak kita rujuk, udah lewat masa iddahnya, maka kalau harus nikah ulang lagi ya. Nikah ulang. Tapi kalau istrinya kita ceraikan tolak 3, saya ceraikan kau tolak 3.
maka si istri itu harus nikah dulu dengan laki-laki lain sampai dia mohon maaf berhubungan suami istri, kemudian dia cerai, baru boleh kita masuk untuk nikah lagi. Makanya hati-hati, jangan mudah-mudah kali kita menjatuhkan talak. Talak itu walaupun dia bukan dosa hukumnya, tapi itu perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mungkin abang ini baru talak 1, tapi tidak dirujuk ya. Tidak pernah ada kata talak. Tapi dalam sigot taklid itu adalah kita. Ketika suami tidak memberikan jatah selama gini kan ada. Coba ditengok di sigot taklid gitu kan. Selama 6 bulan tidak memberikan nafkah kepada istri saya, maka dengan ini saya jatuhkan talak saya talak 1. Itu ada. Walaupun suami tidak mengucapkan. Karena sudah diucapkan ketika di awal nikah dulu. Ketika istri nanti menggugat ke sana, maka jatuhlah talak. Ya, terus memberi nafkah. Iya, nafkah untuk anak-anak. Kalau punya anak ya terus, karena itu kewajiban orang tua. Assalamualaikum Ustaz, saya doa. Assalamualaikum, saya doanya Pak Ustaz, saya sudah beramal tapi kok masih kena penyakit asam urat, asam lambung. Oh, Masya Allah. Ustaz, saya sudah sedekah sudah, tapi masih ada. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Kenapa? Allah masih mengharapkan doa-doa kita agar kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bunda? Karena ketika kita sakit dan kita ikhlas dengan sakit Bunda itu, maka dosa-dosa Bunda yang selama ini pernah kita lakukan akan gugur seperti daun yang seperti kertas yang dibakar. Jadi kalau walaupun kita masih sakit, kita sudah sering berobat, itu udah takdir Allah, makanya itu adalah penggugur dosa Bunda. Kalau ikhlas, kalau tidak, tak dapat pahala. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, itu ujian dari Allah. Itu ujian untuk penggugur dosa ibunda. Ya, itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menghabisi dosa-dosa kita. Terus berdoa kepada Allah. Terus kita berikhtiar, terus berobat. Kalau tetap sakit juga, itu sudah takdir Allah. Itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita kalau kita ikhlas. Jangan kita mengeluh, ya Allah ini sakit ini. Jangan. Ini ujianmu ini ujianmu ya Allah. Mungkin dengan sakit ini saya semakin dekat dengan Allah. Yang dulunya waktu sehat kaki kemana-mana, melalak kemana-mana. Ini semenjak sakit asam urat. Apa kerjanya Bunda? Selalu sholat berjamaah. Di rumah sholat. Kemudian baca Quran. Ada anak-anak yatim berbagi. Kadang-kadang Allah memberikan kita ujian penyakit sakit itu karena Allah lebih sayang kepada kita. Ini kalau ini sehat ini kemana-mana nih. Tidak pernah sholat nih, tidak pernah baca Quran. Ini karena kaki sakit kemana-mana melangkah upaya. Akhirnya apa? Rajin baca Quran. Gitu kadang-kadang rahasia Allah itu Bunda ya. Yang penting kita ikhlas, sabar. Kalau kita sabar, ikhlas kepada Allah, itu jadi pahala bagi bundaku ya. Jadi ladang penghapus dosa. Ustaz, apakah sholat ba'diyah bisa dilakukan setelah sholat wajib? Apakah sholat ba'diyah bisa dilakukan setelah sholat wajib? Iya, kan ba'diyah artinya sesudah. Sesudah Bunda sholat, misalnya sholat zuhur dulu wajib kan, baru sholat sunnah ba'diyah ya. Memang itu ba'diyah kan artinya sesudah. Qobaliyah artinya sebelum melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah dulu itu namanya qobaliyah. Sesudah sholat zuhur kita sholat sunnah namanya ba'diyah. Sesudah sholat wajib. Tapi Bunda, menurut guru kita, kalau kita masih ada hutang sholat kepada Allah, mungkin kita masih remaja-remaja dulu jarang sholat, jarang ibadah kepada Allah. Setelah kita menikah rajin sholat. Sebaiknya Bunda, ketika kita mau melaksanakan sholat sunnah qobaliyah ba'diyatan, mending kita sholat qada. Ketika kita melaksanakan sholat qada, dapat pahala sunnah qobaliyah, dapat pahala sunnah ba'diyah. Qada, ketika sholat zuhur, sebelum sholat zuhur kita qada. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat qada lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat qada. Artinya mengganti sholat-sholat terdahulu 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Dapat Bunda hutang sholat yang dulu tinggal, masa-masa remaja, masa-masa dewasa.
yang udah banyak kita tinggalkan dulu. Makanya kata Imam Syafi'i, selama orang itu masih ada hutang sholat, ini agak jarang nih sampaikan ini. Kurang baik kita melaksanakan sholat sunnah kalau masih ada hutang sholat kita. Makanya lebih afdol ketika kita mau sholat sunnah qobliyah, kita kodo aja. Sholat sunnah itu diganti dengan sholat kodo zuhur, kodo subuh. Misal sholat subuh kan, sebelum sholat subuh kan ada qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu tidak usah kita qobliyah subuh, tapi buat sengaja aku sholat subuh 2 rakaat kodoan lillahi ta'ala. Usolli fardhu subuhi rakaat ini kodoan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat kodo karena Allah Ta'ala. Habis itu baru nanti sholat subuh yang pada hari itu. Begitu Bunda kira-kira ya. Ya Bunda ya. Assalamualaikum Abi, kami dari Aceh, seorang wanita dia khuluk suaminya, apakah mendapat harta? Khuluk itu kan dia minta tolak cerai ya. Ya kalau ada harta yang dia cari, mereka cari selama berumah tangga tetap dapat. Maka ajukan ke sana ya. Ada itu hartanya dibagi waris, dapatlah. Walaupun dia yang minta ceraikan. Selama harta gono gini yang dibilang itu ya. Harta gono gini itu ya harus dibagi. Walaupun si perempuan yang khuluk kepada suaminya ya. Masya Allah. Cica mengikuti, Masya Allah. Jangan lupa ikuti hostnya Bang Regar ya. Berapa rakaat kalau mau sholat kodo zuhur? Bunda kan sholat zuhur. Kalau kodo itu tetap 4 Bunda. Sholat zuhur 4 rakaat, kita kodo aja. Ya, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat kodo. Kalau sholat biasa kan bukan kodo nih aja. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan itu artinya tunai, berarti hari itu sholat zuhur hari itu. Karena kita mau sholat qobliyah, daripada kita qobliyah padahal hutang-hutang kita kepada Allah, sholat dulu itu masih banyak, mendingan kita mengkodo aja. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadwan lillahi ta'ala. Ya, begitu Bunda ya. Itu kata guru kami ya, Syekh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah salat qada bisa dilakukan pada semua salat wajib? Bisa. Bahkan biasanya kan kalau habis salat subuh tidak ada salat sunnah ya kan? Ya, tidak ada salat sunnah di situ. Tapi kalau mengkodo tidak ada batasan, unlimited. Kapan saja bisa. Ustaz, bisa enggak saya kodo salat subuh di waktu Isya? Boleh. Bisa enggak saya mengkodo Isya di salat zuhur? Boleh. Tapi biar abdolnya, biar bagusnya, ketika zuhur, kodo zuhur. Ketika asar, kodo asar. Ketika maghrib, kodo maghrib. Ketika isya, kodo isya. Jadi, Ustaz, berapa kali batasannya mengkodo? Sampai kita capek pun boleh. Habis isya, dihantamnya mengkodo subuh. Dihantamnya mengkodo zuhur. Dihantam. Sampai kapan kita selesai mengkodo? Nanti ada gerakan dalam hati, hutang sholatmu sudah selesai, baru. Tapi selama itu belum ada dalam hati dia gerakan, tetap qobliyahnya ganti dengan kodo, ba'diyahnya ganti dengan kodo. Masya Allah. Ada segitu Bunda. Karena kata guru kami dibilangnya langsung haram kita sholat sunnah kalau masih banyak utang-utang sholat kita yang dahulu. Keras pula itu ya. Saya tadi kurang sanggup mengatakan haram itu ya, kurang baik saya bilang. Jadi ganti kode Bunda ya. Nanti di hadapan Allah, hei fulan, Anda kita mati padahal kodoan masih banyak, insya Allah diampuni Allah. Kenapa? Karena sudah ada usaha untuk melunasi hutang. Bunda sudah berusaha melunasi hutang-hutang sholat waktu kita remaja. Waktu kita sudah beranjak dewasa. Tidak mungkin kita kan rajin sholat pada masa itu. Apalagi jarang kita mengaji pada masa itu kan. Kita kodo. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kalau sudah ada gerakan nanti sholat mudah selesai dah. Maksudnya kodoannya ya ada gerakan. Kalau kita tapi kerjakan. Kita bisa timbang-timbang itu. Oh saya dulu waktu remaja itu hampir setiap hari tidak sholat katanya. Bisa itu kan?
Ustadz, kalau di kode zuhur dan asar tepat 4 rakaat sekali salam atau 2 rakaat sekali salam? Kalau zuhur kan bunda 4 rakaat salam, 4 rakaat salam gitu ya. Tetap 4 rakaat. Tidak boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat karena dia salat zuhur 4 rakaat langsung 1 kali salam ya. Masya Allah, Bang Gugun. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, gimana doa untuk anak yang suka tidak mengerjakan sholat? Tetap doakan kepada Allah. Nanti kalau dia tidur, bacakan Fatihah, hembus ubun-ubunnya. Ya Allah, dengan berkah surah Fatihah ini, kemuliaan surah Fatihah ini, anak saya mudah-mudahan rajin beribadah kepada Allah. Ya, tetap jangan lupa doakan, tetap suruh dia sholat. Anak, ya, sholat dengan lembut aja, lembut. Masuk kita ke dunia dia ya, kita suruh, karena itu kewajiban orang tua. Orang tua besok gara-gara anak bisa dimasukkan ke dalam neraka, dan gara-gara anak orang tua bisa dimasukkan ke surga. Anak adalah amanah, menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat itu adalah dosa besar. Jangan kita biarkan anak-anak kita membuka aurat, keluar rumah tak pakai jilbab, keluar rumah membuka aurat, dayus kata Nabi. Orang tua dayus kalau biarkan anaknya membuka aurat pergi keluar rumah, tidak boleh. Nanti di akhirat ditanya Bunda udah rajin sholat, rajin ibadah, rajin pengajian. Tiba-tiba anak buka aurat, diam saja kita. Anak tidak sholat, diam saja kita. Seperti di dalam sebuah kisah itu. Orang tua dua-duanya itu rajin beribadah kepada Allah. Tak ada salahnya kepada masyarakat. Ibadah terus. Ketika ditanya, ini dua-dua ditimbang. Bapak, ibu, kami timbang amalnya lebih banyak amal ibadah daripada amal buruknya. Silahkan masuk surga. Masuk. Ini kuncinya. Tiba baru anaknya di sidang. Kamu ini kami timbang lebih banyak dosanya daripada amalnya. Kenapa? Apa katanya? Pak, yang dua itu adalah orang tua saya, ayah saya dan bunda saya. Selama saya hidup di dunia, orang tua tidak pernah nyuruh saya sholat. Mereka sholat sendiri, asik sendiri saja. Saya tidak pernah diperintahkan orang tua saya sholat. Saya mabuk-mabukan, mereka asing zikir. Saya kemana-mana berzina, berjudi, mengadu domba, semua mereka tidak acuh kepada saya. Mereka asik sendiri, mereka beramal sendiri. Maka kalau saya dimasukkan ke neraka, saya menuntut ya Allah bahwa orang tua saya juga harus masuk ke dalam neraka. Karena gara-gara mereka tidak mengajari saya beribadah kepada Allah, maka mereka pun harus masuk ke dalam neraka. Hati-hati. Yang mana orang tuamu? Itu orang tua saya yang mau masuk ke surga. Dipanggil lagi. Bapak, ibu, iya malaikat. Kenapa? Ini betul anakmu? Iya, ini anak saya. Apakah benar waktu di dunia kamu tidak mengajari dia sholat? Betul ya malaikat. Di atas dunia mereka mabuk-mabukan, berzina, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Kamu tidak tegur? Tidak. Tahukah bapak anak adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat itu adalah dosa besar. Apa kata bapak? Iya betul ya, ya malaikat. Bapak, karena bapak tidak mengajari anak anda, tidak memberikan mereka yang baik, tidak mengajak mereka beribadah kepada Allah, maka bapak, ibu, anak masuk semuanya ke dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan sampai bunda ya. Jangan bosan mulut bunda menyuruh anak untuk beribadah. Assalamualaikum Ustaz. Abi kalau ada tertinggal puasa Ramadan karena haid, bagaimana cara mengkodonya? Kodo di luar Ramadan ya. Setelah Ramadan nanti kodo. Sengaja aku puasa Ramadan tahun yang lalu, kodo karena Allah Ta'ala. Bahasa Indonesia saja kalau tidak bisa bahasa Arabnya. Kodo di luar Ramadan. Ketika Senin Kamis, jangan niatkan Senin Kamis bunda. Niatkan kodo. Ketika kita puasa di hari Senin, niatnya mengkodo puasa, dapat pahala kodo, dapat pahala sunnah. Kemudian kodo lagi dari Kamis, dapat pahala kodo, dapat pahala Kamis. Ya. Jadi beramal itu harus pintar-pintar. Jangan kita niatkan sengaja aku puasa esok hari puasa sunnah Senin karena Allah Ta'ala. Ya, utang masih ada, puasa dulu. Karena haid dulu tidak bisa berpuasa, karena melahirkan, menyusui tidak bisa berpuasa. Itu utang itu bunda. Kalau kodo berapa rakaat? Sesuai dengan sholatnya bang ya. Kalau dia sholat zuhur 4 rakaat. Kalau dia sholat asar 4 rakaat kodonya ya. Berapa kali kodo ini? Mau berapa kali aja bebas ya.
Sebelum atau sesudah solat wajib kalau mau kodok, boleh. Atau sebelum solat dia kodok. Habis solat wajib zuhur dia kodok lagi. Dia hantam kodok. Sampai mau dapat asar. Dia kodok terus. Boleh enggak? Boleh. Enggak masalah. Kode, kalau mengkodok solat itu unlimited. Tidak ada batasan. Tidak ada waktu tahrim bagi orang yang mengkodok. Bebas. Mauzan Nabi Remis sudah lewat bertahun-tahun. Oh, bukan tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin gabung. Masya Allah, silakan bergabung ya. Kita menyimak ya bagi kreator live. Kalau kita lupa kunut subuh, kita sujud sawi. Betul Bunda, Masya Allah. Bagaimana cara solat Dari mana sujud sahwi ini? Ketika kita lupa rokaat atau lupa kita ragu ini tadi berapa rokaat ya? 4 rokaat atau 3 rokaat? 4 rokaat atau 3 rokaat? Kita pilih yang kecilnya. Misalkan kita ragu 4 apa 3, kita pilih yang 3 ya. Jangan kita pilih yang banyak. Ini udah 4 nih, padahal kita ragu-ragu. Pilih yang sedikitnya. Habis itu nanti baru di sujud terakhir. Ketika subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan udah tahiyatul at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jangan langsung salam Bunda. Langsung sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wazabuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Allahu Akbar. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Duduk kayak tawaduk tadi. Ketika baca tahiyat tadi baru Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara sujud sahwi Bunda ya. Di akhir dibaca. Jadi kapan sujud sahwi itu dilaksanakan? Ketika lupa kunut, lupa gerakan sholat berapa. Yang ketiga, ketika kita lupa tahiyat pertama. Tahiyat pertama itu hukumnya sunnah abaat. Sunnah abaat kalau tinggal ditempel dengan sujud sahwi ya. Yang rokaat kedua kan kita tahiyat awal kan. Itu kalau tinggal atau Bunda sengaja tidak pakai tahiyat, itu boleh ditempel dengan sujud sahwi. Di zaman sekarang sangat sulit Ustaz menasihati anak. Kalau kita tidak sanggup Bunda, cari guru yang dia senangi perkataannya. Kita bilang sama dia, Ustaz, anak saya ini kan dekat dengan Ustaz, tolong berikan pencerahan. Atau siapa yang didengarkannya suaranya kan, siapa yang didengarkannya omongannya, itu kita dekati. Memang betul tuh Bunda. Makanya harus kita pandai-pandailah membujuk anak-anak kita. Ustaz, solat kodo zuhur 4 rakaat berarti kita enggak solat lagi zuhur. Masya Allah. Dan tadi kodo Bunda. Kodo artinya mengganti. Mengganti apa? Mengganti yang dulu. Kalau niatnya kodo berarti bukan hadir itu. Bukan tunai artinya. Habis kita mengkodo 4 rakaat. Habis itu baru kita solat. Baru solat wajib zuhur. Niatnya aja udah beda. Usolli fardu zuhuri arba'a rakaatin. Kodoan yang tadi. Kodo artinya mengganti yang dulu. Mengganti yang terlalu. Kodo itu artinya mengganti yang lalu. Sedangkan solat orang hadir pada hari itu yang kita kerjakan namanya usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan tunai, bukan kodo, bukan ganti, tunai. Jadi kalau kita solat kodo tidak perlu solat zuhur lagi. Oh, makin banyaklah dosa-dosa kita tertinggal lagi. Ya, tetap itu wajib. Itu yang wajibnya di solat fardu yang adaan ini, yang tunai ini ya. Tetap. Semoga sehat selalu. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Bang Regar. Oh, terima kasih Regar. Mawar-mawarnya ya.
Sekali singan kasih ya. Assalamualaikum, mau tanya, solat asar ada nggak solat sunnahnya? Ba'diyah asar itu tidak ada bunda ya. Kalau ba'diyah asar tidak ada. Kalau qobliyah asar ada tak? Ada. Tapi kalau kita masih banyak utang-utang sholat masa-masa remaja, daripada kita qobliyah, mending kodo bunda. Kodo. Sebelum sholat zuhur, kodo. Sebelum sholat asar, kodo. Kodonya gimana? Sengaja aku sholat fardu asar 4 rakaat. Kodo. Karena Allah Ta'ala. Jadi pahala qobliyah asarnya dapat. Boleh tidak saya mengkodo Ustadz setelah sholat asar? Boleh, karena itu bukan sholat sunnah. Dia kodo setelah asar, boleh. Kalau mengkodo tidak ada batasan, di kodonya habis asar. Dia kodo. Boleh. Gimana sholat orang tua yang sudah meninggal? Orang yang masih hidup apa wajib mengkodo sholatnya? Sebagian ulama mengatakan, itulah memang ada juga itu. Membayar fidyah. Ada juga membayar fidyah ketika orang tua kita yang meninggal masih ada tinggal sholatnya. Iya, agak lupa saya kalau permasalahan ini ya. Dia ibaratnya beras 1 hari, itu agak lupa saya ini. Kita kasih beras, di kampung kamu masih ada itu. Tapi kalau bisa dikodo, ya masalah juga ya kan, kita kodo. Tapi kalau biasanya yang kita lihat di kampung-kampung itu ibarat diberikan beras, kemudian dibilang ini kodo sholat dulu gitu kan, yang pernah kita ditinggalkan orang-orang tua dulu. Tapi itu harus kita tanya lagi guru-guru kita ya. Makanya orang tua yang meninggal dunia masih ada kodoannya, tidak tempat di kodonya, itu tetap hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap hutang kepada Allah. Pak Ustadz, kalau anak udah menikah, apa salah orang tua nyuruh sholat? Apa salah orang tua nyuruh sholat? Tidak salah bunda, tidak masalah. Tapi dia sudah menjadi orang tua, tanggung jawabnya sudah ada. Bahkan dia bertanggung jawab kepada istrinya, maka dia bertanggung jawabkan nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas ibadahnya kepada Allah. Sebenarnya kalau orang tua sudah menikahkan anaknya, lepas lagi daripada kewajibannya. Tapi tetap orang tua, karena sebagai orang tua tentu dia sayang anaknya kan, tidak mau dia dimasukkan anaknya nanti di dalam neraka. Tentu dia peringatkan sholat. Baik tidak itu? Baik, tidak masalah bunda. Yang penting bunda memasuki anak kita itu dengan lemah lembut aja. Anakku, cintaku, belum sholat nak, sholat ya nak. Pelan-pelan aja. Tak pula kita berdakwah. Siapa yang tidak sholat? Man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara zihara. Siapa tidak sholat, melaksanakan sholat, kafir dia. Marah anak kita itu. Alah bunda ini. Bunda pun dulu sering tidak sholat katanya. Pelan-pelan aja memasukinya. Lembut kita. Karena Islam ini diajarkan dengan keramah tamahan, dengan kelembutan, dengan akhlak Rasulullah SAW, maka banyak orang masuk Islam pada masa itu. Tanya bro, ya Pak Guru, kunut itu wajib, siapa yang mewajibkan? Apa Nabi atau Allah? Kunut itu tidak wajib saudaraku, dia sunnah abaat. Ya, sunnah abaat. Para ulama itu tidak berbeda loh. Kalau masalah kunut ini ada nih, disunnahkan ini. Ya, sunnah hukumnya. Imam Syafi'i sunnah hukumnya kunut. Bukan wajib. Kalau wajib itu berarti kalau ditinggalkan haram. Pak Guru ya. Sunnah abaat. Kalau sunnah abaat ditinggalkan, Pak Guru 297, maka ditempel dengan sujud sahwi. Ustaz saya tidak mau kunut, rapopo. Tidak masalah. Tempat saya nggak kelihatan ustadznya. Maksudnya Bunda Hamidah Hasibuan, Guru Hasibuan. Kalau lupa rokaat tapi nggak sujud sahwi gimana Pak Ustadz? Kurang sempurna Bang Hambal. Kurang sempurna. Kita lupa rokaat. Ini rokaat saya berapa ya? 3 atau 4? Dihantamnya 4. 4 tuh katanya. Mau buru-buru dia mau ke pasar, mau buru-buru dia mau ke tempat kerja. Ambil yang paling kecilnya 3. Kemudian
baru genapkan berapa sisanya. Satu lagi berarti 4 rakaat selesai. Sebelum kita assalamualaikum baru tempel dengan sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi kita, ibaratnya nilainya tidak dapat nilai 90, tidak dapat, mungkin dapat 60, 65, ya. Ibarat gitu, itu perkiraan-perkiraannya. Yang penting dia kurang afdal, ya. Kalau sudah dibilang Nabi harus ditempel, berarti itu untuk melengkapi kesempurnaan, saudaraku. Kalau tidak kita kerjaan, berarti kan tidak sempurna, ada yang tidak lengkap. Diulang berkali-kali ketika rakaat lupa Ustaz. Diulang berkali-kali ketika rakaat lupa Ustaz. Misalkan Bunda tadi sholat zuhur, ini rakaatnya sudah 3 atau 4. 3 atau 4. Pilih yang sedikitnya. Pilih 3. Ini pasti 3 nih. Pilih 3. Ini masih 3 nih. Berarti bangkit satu kali lagi. Allahu Akbar. Udah 4 rakaat. Dah sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam, sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wazabunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Dulu sebentar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu dia Bunda ya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih ya Pak ya kopinya ya. Udah haus juga ini, ada kopi nih. Rehan. Jangan lupa ikuti hostnya ya, Rehan. Makripudin. Makasih Bang Makripudin. Masya Allah. Pak Ustaz, sholat jadi imam atau jadi makmum pakai adaan enggak? Iya pakai lah. Adaan artinya kan tunai. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Semoga sehat selalu Pak Ustaz. Amin ya Allah. Bang Asmu semoga sehat selalu. Diberkahi Allah rizkinya. Rizkinya di langit Allah turunkan. Yang jauh Allah dekatkan ya. Amin. Semoga sukses, rizkinya melimpah. Dalam parhumul ada tapi jumhur ulama banyak yang tidak sepakati. Pokoknya kalau kunut itu hukumnya sunnah, ya. Cuma kadang-kadang ada yang tidak sholat subuh dipakainya, ada kunut hanya di sholat taraweh, gitu kan. Kalau Imam Syafi'i dijelaskannya kunut subuh itu disunnahkan, ya, Bang ya. Siapa ya?